Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam berkemajuan dari kami LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kali ini kita akan sharing session bersama dengan siapa Ibu? Dr. Mahmud. Dr. Mahmud Al-Barbasi, Associate Professor yang kita miliki dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, alhamdulillah ya. Beliau adalah dekan. Dan juga bersama kita semua pada hari ini akan bicara tentang Islam dan negara. Ini sangat menarik loh, ya. Kekinian Ibu. Iya, alhamdulillah nih. Jadi sekarang banyak sekali masih dibicarakan di medsos tentang berbagai hal yang bagaimana perannya Islam di dalam proses bernegara kita. Iya. Silakan Bapak. Ya, kalau bicara soal peran kesejarahan umat Islam ya, dalam konteks politik Indonesia tentu luar biasa, ya. Baik jauh sebelum kemerdekaan ya, ketika Indonesia masih berbentuk kerajaan-kerajaan Islam ya, maupun menjelang kemerdekaan, ya, kemudian saat kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan, bahkan sampai saat ini itu peran kesejarahan umat Islam luar biasa. Setidaknya ditandai oleh beberapa hal, misalnya kalau dalam konteks ideologi negara, misalnya ketika sidang PPUPKI memutuskan misalnya ketetapan dengan Piagam Jakarta yang ditetapkan di tanggal 22 Juni 1945, kemudian di tanggal 18 Agustus 1945 ketika ada keberatan dari Indonesia Timur yang disampaikan melalui utusannya Laksda Meida melalui Bung Hatta yang keberatan ketika 7 kata di dalam Piagam Jakarta itu masih tetap dicantumkan, maka dengan legowo tokoh-tokoh Islam itu di tanggal 18 pagi sebelum persidangan PPKI dimulai itu sepakat untuk mengubah isi Piagam Jakarta, terutama 7 kata itu kemudian diubah menjadi hanya ketuhanan yang Maha Esa, dari sebelumnya ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, yang penting untuk diketahui oleh publik bahwa peran terbesar perubahan Piagam Jakarta menjadi hanya ketuhanan yang Maha Esa itu di situ justru ada 2 tokoh Muhammadiyah. Siapa itu? Jadi yang pertama adalah ketua pengurus besar. Waktu itu masih menggunakan nomenklatur pengurus besar ya. Kalau sekarang menggunakan nomenklatur pimpinan pusat. Pengurus besar Muhammadiyah yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Kita tahu Bapak nih yang kemarin berupaya itu ya. Iya, saya termasuk panitia yang ikut mengusulkan untuk jadi gelar pahlawan. Iya. Nah, Ki Bagus itu dia juga menjadi anggota PPUPKI. Dan orang yang sangat disegani oleh Soekarno, sangat disegani oleh Hatta, gitu kan? Karena memang ya ketuaannya kemudian menjadi ketua umum Muhammadiyah, ya, Soekarno sebagai bawahan, ya, notabene sebagai pengurus Muhammadiyah juga, ya, tentu merasa hormat sama Ki Bagus. Dan ketika kemudian rapat terbatas pemimpin Islam yang sampai kemudian muncul perubahan itu Soekarno tidak mau untuk merayu ke Ki Bagus, gitu kan. Terus kemudian Hatta pun tidak punya keberanian juga, Agus Salim tidak punya keberanian juga. Kalau posisi Kiai Haji Wahid Hasyim, memang kalau informasi yang valid, ya, nampaknya ini yang lebih valid itu Kiai Wahid Hasyim tidak berada di Jakarta pada tanggal 17-18 itu, karena beliau masih ada di Jombang, ya, menemui ayahanda Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini termasuk dinyatakan oleh Gus Dur sendiri. Tapi memang di memoarnya
Hatta itu di situ disebutkan ada Kiai Hashim, ada Kiai Wahid Hashim. Ya. Nah, itu semua tidak berhasil melalui Ki Bagus, karena Ki Bagus bertahan dengan Piagam Jakartanya. Nah, tapi kemudian atas rayuan maut, gitu kan? Ada mautnya ini. Atas rayuan maut dari Ki Bagus, dari Kasman Singodimedjo. Kasman Singodimedjo, yang ini sekedar informasi saja, ini juga untuk pendengar sekalian, pemirsa, bahwa kami di FISIP di Pusat Studi Islam dan Pancasila sedang menerbitkan ulang buku Kasman Singodimedjo. Iya, kami menunggu Bapak. Ya, nanti insya Allah akan launching bertepatan dengan bertepatan dengan ini peresmian aula FISIP yang nanti akan kita beri nama juga Kasman Singodimedjo. Wih, kita kasih tepuk tangan dong. Karena perlu diketahui bahwa Pak Kasman itu mendapat gelar Doktor Honoris Causa itu dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Itu yang belum kita ketahui ini ya. Kemudian gelar profesornya atau guru besarnya dari UI. Dan pernah menjadi rektor juga di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang harus tahu gitu ya. Iya, launchingnya nanti di sini. Nah, launchingnya nanti bisa di sini juga. Nah, rayuan maut dari Kasman itulah yang kemudian membuat, mungkin karena sesama Muhammadiyah ya, Kasman itu dari Purworejo dan muridnya langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan, sering mengikuti pengajian-pengajian Kiai Ahmad Dahlan. Di antara rayuannya itu bahwa Indonesia itu baru merdeka, dan kita kemudian sekarang sudah bersiap juga untuk melakukan perlawanan terutama dari kalangan kiri ya, komunis itu yang terbukti pada tahun 48 kemudian memberontak gitu. Kemudian kita butuh persatuan ya. Sementara baru saja merdeka sehari, Indonesia Timur sudah mengancam akan keluar dari Indonesia, dari NKRI kalau tetap Piagam Jakarta dimunculkan. Akhirnya kemudian dengan kerendahan hati yang luar biasa, maka kemudian Ki Bagus menyetujui. Tapi yang menarik kemudian, salah satu kata-kata yang kemudian menjadi penyesalan dari Kasman Singodimedjo adalah janji Soekarno untuk membahas kembali setelah 6 bulan kemerdekaan. Tapi faktanya kan kemudian itu tidak bisa dibahas. Ya, jangankan 6 bulan, setahun, 2 tahun pun belum tentu. Baru kemudian hasil pemilu 55 ya. Hasil dari pemilu 55 kemudian ada persidangan di konstituante juga ada. Nah, baru di situ dibahas pun akhirnya juga kemudian tidak berhasil selesai untuk membahas dasar negara. Akhirnya kemudian keluar dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, yang menarik ini Bu ya. Iya, menarik sekali Mbak. Menarik, melihat dinamika bagaimana nilai-nilai Islam, tokoh-tokoh Islam itu ternyata dari awal sampai era reformasi itu mewarnai sekali. Mewarnai sistem politik yang ada di Indonesia. Bapak terkait dengan itu, apabila dikaitkan dengan isu-isu sekarang nih Pak, ini bagaimana? Ya, nah mungkin sebelum yang ke sekarang ya, supaya utuh juga. Nah yang menarik ketika Soekarno mengeluarkan dekret, itu saya kira ada satu orang yang mempunyai juga peran penting ya, selain tokoh-tokoh yang lainnya. Saya kira Kiai Haji Syafuddin Zuhri, ya, Menteri Agama pada saat itu ya, yang notabene adalah ayahnya dari Pak Lukman Hakim, ya, mantan Menteri Agama periode yang lalu, ya, itu punya peran penting di dalam memberikan masukan kepada Soekarno supaya di dalam rumusan dekret itu nanti dicantumkan Piagam Jakarta. Jadi akhirnya Piagam Jakarta kemudian masuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, itu kalau setidaknya yang saya baca dari bukunya Pak Kiai Haji Syafuddin Zuhri di dalam buku yang berjudul Kembali ke Pesantren, itu buku terbitan lama. Nah, kalau kita tarik dalam konteks kekinian, memang Indonesia itu sudah keluar jauh dari
apa yang dulu dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita, soal misalnya komitmen tentang ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Selama ini terutama memang era Soeharto, kemudian era pasca Orde Baru, itu berkembang pemikiran yang cenderung mencoba untuk membawa Indonesia ke arah negara yang menjadi negara sekuler. Padahal kita tahu bahwa kalau orang yang paham, memahami Pancasila dengan baik, maka sebenarnya Pancasila itu pencerminan dari sebuah negara tengahan, wasatiyah, gitu ya. Jadi perwujudan dari negara tengahan, negara wasatiyah yang bukan negara sekuler, yang agama dan negara dipisah, tapi juga bukan negara teokrasi seperti Iran, seperti Vatikan misalnya, tapi negara di mana agama menempati posisi yang sangat penting. Makanya saya sering menyebutnya Indonesia bukan negara agama, tapi negara agamis. Bukti dari agama menempati posisi yang sangat penting itu ya dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ini sebenarnya sebuah penegasan bahwa di pasal 29 ayat 1 ditegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sudah semestinya negara ini negara agamis, negara lah yang harus menghadirkan Tuhan itu di dalam konteks apapun, dalam pembuatan undang-undang, dalam pemilunya, dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, semuanya harus berangkat dari ketuhanan itu. Nah, ini yang kemudian hilang. Ada kecenderungan kuat kelompok-kelompok sekuler, kelompok-kelompok liberal, itu yang kemudian mendominasi di Indonesia. Sederhana, yang tergambar sebenarnya dari pemilu kita yang sangat liberal, bahkan lebih liberal dari Amerika. Amerika belum berani pemilihan presiden langsung, tapi kita sejak 2004 sudah berani. Kemudian ekonomi kita juga sangat liberal, jauh lebih liberal dari, sekali lagi, negara kapitalis sekalipun. Itulah kira-kira gambaran kalau kita melihat konteks saat ini seperti itu. Ya, Ibu, dari gambaran itu kira-kira Ibu ada. Nah, ini para pemirsa, alhamdulillah kita bicara tentang sosial dan politik dari ahlinya, dari Dr. Mahmud Murong. Jangan lupa untuk berkuliah dan juga berdiskusi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya. Iya, mendaftarkan diri di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya. Iya, jangan lupa pmp.umc.ac.id. Dan kita diterima baik semester ganjil dan genap ya, Mahmud ya. Ya, perlu itu Bu Yuni perlu disampaikan juga, sekarang di FISIP sudah ada prodi S2 baru. Oh iya. Kita sekarang launching juga nih. Nah, sebenarnya mau di launching itu nanti awal Desember ya. Iya. Tapi kemudian ya perlu disampaikan sedikit, nggak apa-apa. Jadi kita baru saja SK Prodi Magister Ilmu Politik itu sudah turun dengan 3 konsentrasi. Yang pertama adalah konsentrasi demokrasi dan HAM di dunia Islam. Wow, ini keren nih. Isunya menarik. Ya. Yang kedua konsentrasi politik kebencanaan. Jadi politiknya, jadi bukan disaster manajemennya, tapi politiknya. Jadi pada kebijakan negara dalam konteks penanganan bencana. Betul. Karena kita ketahui kalau kita membaca beberapa tulisan yang terkait dengan bencana, ada yang mengatakan bencana itu yang produk politik, gitu kan? Karena di sana banyak kepentingan yang bermainnya Ibu. Politik. Nah, kemudian yang konsentrasi yang ketiga, nah ini manajemen partai politik dan kepemiluan. Wow, ini juga banyak di para politikus dan para anggota DPR dan para ini. Silakan berkuliah kembali ya. Iya, Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan kita akan mulai ya Pak Dekan ya, pada semester genap ya. Pendaftaran bisa mulai sekarang kan Pak? Sudah bisa mulai. Iya, alhamdulillah. Oke, saya akan
Mas begini, Pak Dekan ya, tentang kita itu Milad Muhammadiyah 108. Tadi adanya Magister Ilmu Politik tadi juga merupakan kado loh. Iya betul. Buat Muhammadiyah ya. Artinya bahwa Muhammadiyah ini menjadi hidup-hidupilah kita di Muhammadiyah. Kira-kira apa yang ingin Pak Dekan sampaikan terhadap Milad Muhammadiyah ke-108? Iya. Silakan. Kalau kita mengkritisi dengan baik ya perjalanan bangsa ini, maka peran Muhammadiyah sejak awal sampai dengan miladnya yang ke-108 itu tidak sedikit. Saya tidak usah cerita soal peran-peran dalam konteks pendidikan, dalam konteks kesehatan, itu semua masyarakat sudah tahu lah. Siapapun sudah mengakui bagaimana peran Muhammadiyah di dunia pendidikan. Berapa ratus saja perguruan tinggi, ya 164 ya terakhir yang perguruan tinggi, karena ada beberapa yang merger itu kan. Berapa ribu sekolah dan seterusnya, berapa ratus pesantren. Kalau menurut Panti Asuhan juga. Ya Panti Asuhan, kalau menurut catatan dari lembaga pesantren Muhammadiyah itu kan sekitar 300 lebih pesantren. Itu. Nah, yang saya soroti soal peran politik kebangsaan Muhammadiyah di 108 tahun Muhammadiyah. Kalau kita kritisi dengan bagus, ada konsistensi yang cukup apik ya, dari Muhammadiyah dalam konteks politik kebangsaan. Selalu kritis di dalam menyikapi kebijakan-kebijakan negara atau apapun ya. Tadi orang yang seperti yang saya sebut Pak Kasman itu jadi musuh utama PKI gitu kan. Bahkan dikejar-kejar, kemudian pernah dipenjara cukup lama di era Soekarno. Nah ini mungkin juga kritik juga terhadap Pak Karno ya. Pak Karno itu terlalu banyak memenjarakan tokoh-tokoh Islam pada saat itu yang dulu di awal kemerdekaan itu justru menyokong habis Pak Karno ya, seperti Kasman itu pernah menjadi ketua MPR pertama, pernah menjadi ketua Jaksa Agung pertama, Jaksa Agung kedua. Sebenarnya Jaksa Agung pertama itu Gatot dari Purwokerto, tapi tidak aktif ya, jadi hanya definitif saja tapi tidak aktif, malah ditunjuklah Kasman menjadi Jaksa Agung. Pernah menjadi Menteri Muda Kehakiman, pernah menjadi komandan militer di era peta itu ya, di era Jepang itu untuk komando Jakarta. Kemudian Hamka juga disiksa habis. Kemudian ada orang namanya tokoh Muhammadiyah di Jakarta itu namanya Ki Haji Ghazali Sahlan, itu bahkan disiksa habis ya, sampai kemaluannya itu disetrum, badannya disetrum dan lain sebagainya. Dan itu terjadi di era Soekarno ketika PKI itu berkuasa. Tokoh-tokoh komunis itu menguasai semua lini gitu kan. Itu terjadi di tahun 50-an menjelang Soekarno tumbang ya. Nah, tokoh-tokoh kritis itu selalu lahir dari Muhammadiyah. Karena apa? Muhammadiyah merasa sudah selesai. Tidak perlu menghamba, menjilat-jilat kepada negara, misalnya negara dalam pengertian itu ya elit negara ya, untuk minta jabatan, untuk menjadi komisaris, untuk menjadi direktur BUMN itu tidak merasa perlu Muhammadiyah karena merasa sudah selesai. Maka kita menyaksikan, kalau kita menyaksikan dari awal kemerdekaan sampai dengan saat ini, selalu Muhammadiyah itu melahirkan tokoh-tokoh kritis. Saya terakhir lah, misalnya ini bukan menyinggung soal sedikit soal kami misalnya ya. Kami yang kemudian di arsiteki oleh Pak Din Samsudin, kemudian ya Gatot Nurmantio, kemudian Pak Wahab ya. Ini saya kira kejelian dari Pak Din yang kemudian berhasil memadukan tiga kekuatan ya. Yang pertama tentu Pak Din ya sebagai representasi Muhammadiyah, orang tahu semua bahwa Pak Din itu mantan ketua Muhammadiyah. Kemudian Gatot adalah representasi militer, suka tidak suka Gatot adalah mantan Panglima TNI. Kemudian Pak Wahab, Profesor Wahab ya itu adalah mantan rektor UNY Jogja dan salah satu pengurus PBNU misalnya ya. Nah, ini saya kira bisa mengakomodir ini. Dan tokoh-tokoh yang kemudian berperan penting di dalam kami ya kebanyakan orang Muhammadiyah. Ya, yang ditahan misalnya salah satunya kan dosen kita gitu ya. Mas Ganda Lenggolan gitu kan, itu dosen UMJ
darah Muhammadiyahnya cukup kuat juga. Kemudian ada Mas Yani, Mas Ahmad Yani, dia itu sebenarnya Muhammadiyah Masyumi gitu ya. Muhammadiyah Masyumi, jadi selalu berkutat, dia aktif, pernah di PAN, pernah di P3 gitu kan. Sekarang mungkin mau mendirikan Masyumi Reborn gitu ya. Mau melahirkan kembali Masyumi. Dan banyak sekali tokoh-tokoh kritis yang lahir dari Muhammadiyah. Dan ini ya menurut saya keunggulan Muhammadiyah dalam konteks politik kebangsaan, karena merasa sudah selesai dengan dirinya, sehingga dia tidak akan merasa terintervensi, dia tidak akan merasa takut ya. Termasuk misalnya ya, meskipun dengan segala kelebihan dan kekurangan Pak Amin itu sampai saat ini pun Pak Amin Rais masih juga teriak ya, soal dalam konteks politik kebangsaan gitu kan. Bahkan saya sering mengatakan Pak Amin itu salah satu contoh orang yang mungkin urat takutnya ini sudah putus gitu ya. Itu salah satunya. Dan banyak lagi lah gitu kan, di Muhammadiyah itu terlalu banyak. Jadi prinsip yang lahir dari tokoh-tokoh kritis Muhammadiyah sesungguhnya berangkat juga dari ajaran-ajaran Dahlan, terutama terkait dengan ajaran sosial kayak al-ma'un, penguatan dalam konteks akidah ya, tauhid ya. Tauhid itu tidak sekedar difahami wujud kita bahwa mukhalafatil hawadits yang binafsi dan seterusnya, tapi bagaimana tauhid itu dihadirkan dengan semangat bahwa kita tidak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu konteksnya adalah ketika kita melawan kebatilan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu kira-kira. Iya. Bapak, untuk menutup acara podcast ini, kira-kira apa nih harapan dari seorang ahli politik, terutama dalam kajian keislaman, untuk generasi milenial ini, untuk mengetahui sejarah kontribusi Islam? Karena begini, karena selama ini kan mahasiswa yang di literatur itu, padahal tingkat SMA juga belum, kira-kira ada rencana untuk melakukan buku yang mudah dipahami anak-anak SMA. Betul. Saya tuh pernah mengusulkan ke teman-teman di Badan Muhammadiyah, terutama di Majelis Dikdasmen itu, Mas Alfa Amir Rahman itu, saya pernah mengusulkan juga supaya dibuatlah, kalau anak-anak kan suka komik yang buku-buku singkat, buatlah misalnya komik soal Kasma, komik soal Bagus gitu ya, yang kecil-kecil gitu ya, yang kemudian bisa dibaca habis misalnya dalam 1 jam sudah bisa. Nah, itu penting supaya tidak lost generation, tidak putus generasi. Karena tidak semua tahu kan sejarah itu. Dan itu memang yang kemudian diciptakan bagaimana generasi Muslim itu putus, tidak tahu sejarahnya itu. Maka kemudian pendidikan sejarah ditiadakan. Nah, saya kira memang ini harus menjadi perhatian untuk Majelis Dikdasmen ya, di Muhammadiyah maupun lebih khususnya Majelis Pendidikan juga, kalau tidak salah diketuai oleh Mas Arifin Junaidi ya, di NU misalnya. Itu pentinglah untuk membuat sejarah, bagaimana peran kesejarahan Muhammadiyah, peran kesejarahan NU pada masa lalu gitu ya, supaya itu tetap diketahui oleh anak-anak muda Islam baik di kalangan Muhammadiyah maupun di kalangan NU, juga generasi bangsa yang lainnya. Saya kira itu. Terima kasih kami semua di podcast kali ini, kehadiran Bapak Asosiat Profesor Dr. Makmun Murad Al-Barbasi telah memeriahkan podcast LPPA dengan tema-temanya yang menarik, dengan kajian-kajian akademiknya, dan banyak buku yang sudah beliau hasilkan. Buku-bukunya bisa dicari di Gramedia tentunya. Banyak isu yang sudah dibukukan oleh beliau dan juga dari hasil-hasil risetnya. Kali ini jangan lupa ya subscribe channel YouTube LPPM UMJ untuk bisa mengetahui informasi apapun. Kalau ada yang berminat masuk ke FISIP, terutama Magister Ilmu Politik, disilakan, karena kami sudah membuka pendaftaran di semester genap ini, gitu ya. Alhamdulillah ya, kita tutup dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari LPPM. Semoga dilancarkan. Terima kasih Bapak.